Enggak apa-apa dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahibul fadilah yang hadir hari ini, pembina Yayasan Perguruan Darul Fatah, Ibu Nyai Hajah Raiza Fajiatur Rahmah SPDI. Semoga Allah senantiasa memberikan penjagaan kepada beliau dengan sebaik-baik penjagaan, beserta sang penerus, anak-anak yang mulia, yang kita muliakan, para pengurus yayasan yang hari ini berkenan hadir. Mohon maaf kalau tidak disebutkan namanya, Bapak Ibu. Termulia pemberi legasi, pemberi amal jariah pada kesempatan kali ini adalah Almarhumlah Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Sholeh Syuaidi Ramli MM. Semoga ini tempat menjadi sebuah aliran dan sungai kebaikan dan kebajikan kepada beliau dan keluarga besar. Semoga Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Dan ini adalah muqaddimah, pembuka kita untuk berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua yayasan yang hari ini sedang melaksanakan ibadah haji, hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma bisudur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Al-Mukarramah Hajah Saidah Jaini Soleh, yang kita hormati, kita muliakan, pengawas pendidikan agama Islam, sahabat saya ini Kiai Haji Abdul Khalik. Yang mulia juga para kepala unit di perguruan Darul Fatah, terutama kepala MDT Darul Fatah, Ibu Al-Mukarramah Hajah Siti Juhriah Zaini SPDI MM, beserta kepala-kepala unit di perguruan Darul Fatah, para asatidz wal asatijah, tenaga pendidik dan berpendidikan, terutama yang berbahagia dan termulia para orang tua wali santri Madrasah Takmiliyah Darul Fatah yang hari ini hadir mendampingi putra-putrinya. Para tamu yang mulia, saya akan berangkat dari kisah dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah bil Akhbaril Qudusiyah wal Ahaditsil Muqaddasah. Ini bukan dongeng. Kalau dongeng mah ngabobodo budak cengeng, itu dongeng. Ini mah riwayat hikayat. Anak-anak sekalian, ada syekh ahli ilmu, ahli ibadah. Dia punya teman, sudah wafat lama, meninggal dunianya. Kemudian dia minta sama Allah, ya Allah, aku punya sahabat, aku punya teman, soulmate dari kecil, tapi sudah meninggal dunia sudah lama, wafatnya sudah lama. Aku ingin bertemu, ya Allah, kangen bertemu dengan dia, bercengkrama, bersenda gurau, ingin bertemu. Maka malam itu dia tidur, sebelumnya dia berwudu, dia sholat, dia melakukan kaifiat, dia baca wirid dari Allah untuk bertemu dengan sahabatnya yang sudah lama meninggal dunia itu.
Ketika dia tidur, anak-anak, dia bermimpi bertemu dengan sahabat yang dia kangenkan itu. Dia ngobrol, ya fulan, Anda ini sudah lama meninggal dunia, sudah hidup puluhan tahun, tetapi tubuhmu tidak hancur, kain kafanmu tidak robek, tidak rusak. Jangankan robek, jangankan rusak, kotor pun enggak. Wahai fulan, apa ibadah yang kamu kerjakan sehingga Allah memberikan kehormatan seperti itu kepada kamu? Itu kata si fulan yang meninggal itu sahabatnya, wahai Syekh, ini karena Allah memberikan kehormatan kepadaku, karena aku punya anak. Apa yang dia kerjakan? Silahkan tanya kepada putraku apa yang dia kerjakan. Maka si Syekh itu ketika paginya ingin segera bertemu dengan anak si fulan itu, ingin nanya apa yang dia kerjakan selama hidupnya. Maka dia datanglah ke rumah pemuda itu. Diikutin tuh sang anak. Dia kerjanya dagang daging di pasar. Kalau kata kita mah di pasar anyar. Diikutin terus. Apa yang dia kerjakan? Apa yang dia lakukan? Ternyata tuh anaknya itu tukang dagang daging. Ada pembeli dia layani, nggak ada pembeli dia diam. Itu saya tuh gak tahan, pengen nanya rahasianya apa sampai dia memberikan kehormatan kebaikan kepada orang tua sudah meninggal dunia itu. Maka datanglah si Syekh kepada pemuda. Datang, ditanya, wahai pemuda, malam tadi aku bertemu dengan orang tuamu dalam mimpi. Allah berikan orang tua itu penjagaan yang hebat, diberikan kehormatan, kemuliaan. Tubuh orang tuamu tidak hancur, kain kafan orang tuamu tidak rusak, kotor pun tidak. Wahai pemuda, apa yang kamu kerjakan? Amal apa yang kamu kerjakan sehingga orang tuamu diberikan kehormatan seperti itu? Si pemuda jawab, wahai Syekh, ibadahku biasa saja, sholatku biasa saja, saumku biasa saja, bahkan kerjaku dagang hari ini. Ketika ada pembeli, aku layani. Ketika pembelinya tidak ada, aku diam. Aku membaca Al-Quran. Setiap kali ada pembeli, aku layani. Pembeli tiada, aku baca Quran. Tapi setiap aku selesai baca Quran, aku sering ngomong begini, ya Allah, kalau seandainya ada pahalanya dari bacaan Quranku hari ini, tolong sampaikan pahalanya buat orang tuaku yang sudah wafat, namanya ini bin itu. Itu saya merasa takjub. Kenapa? Karena ternyata sang anak ini memberikan kebaikan baca Qurannya untuk orang tuanya yang sudah wafat. Setiap selesai baca diikrarkan. Itu saya kemudian pulang, malamnya tidur lagi. Bertemu lagi dengan teman yang sudah meninggal lama itu. Diceritakanlah, wahai fulan, aku sudah bertemu dengan putramu yang hebat itu. Ternyata setiap kali selesai baca Quran, itu dia hadiahkan buat Anda. Itulah kenapa Allah memberikan kehebatan kemuliaan kepada Anda. Tapi itu kenapa teman kamu di samping kamu badannya kurus, tinggal tulang sama kentut? Kenapa? Kata si fulan, itu mah anaknya nggak pernah ziarah, anaknya nggak pernah ngasih doa, anaknya nggak pernah ngasih doa. Dia hanya mendapatkan dari khotib ketika khutbah. Maka dia rukun itu, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau nggak baca itu nggak sah khutbahnya, nggak sah Jumatnya. Maka dia harus i'adah sholat Jumatnya, harus sholat zuhur. Kenapa? Itu bacaannya menjadi rukun, mendoakan mukminin mukminat. Di antara redaksinya adalah Allahumma gfir lil muslimina. Oleh karenanya adik-adik, ketika adik-adik sudah hafal Quran, 1 ayat, 2 ayat, 1 surah, 2 surah, 1 juz, 2 juz, jangan sampai hilang hafalannya.
Tadi Bunda sudah menyampaikan kiat-kiat hafalannya, kuat, tahan lama, dan setia. Jangan hilangkan hafalannya. Menghafalnya gampang, tapi menjaganya yang sulit. Maka ketika murojaah selesai, ikrar di bacaannya, ya Allah, kalau ada benarnya dari bacaanku, sampaikan pahalanya buat kakek nenekku sudah wafat. Berikan keberkahan kepada kedua orang tuaku, berikan kemaslahatan dalam kehidupannya, berikan kebaikan dalam usahanya. Doakan dari ibadah yang kita baca itu. Paham ya? Maka doakan terus. Kenapa? Karena kalau adik-adik mendoakan orang tuanya, apa kata Rasul? Ija tarokal abdu ad-du'a'u lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu ar-rizqu. Bila seorang anak sudah tidak lagi mendoakan kepada kedua orang tuanya, maka dia sedang memutuskan rizki datang kepada dirinya. Bapak Ibu, boleh jadi Allah berikan kepada kita kesulitan yang tidak pernah terpecahkan, itu problem. Boleh jadi karena kita lupa mendoakan kepada kedua orang tua kita. Kalau bapak mendoakan orang tuanya, insya Allah anak bapak ibu akan mendoakan kepada bapak ibu. Tapi jangan pernah mimpi kalau bapak ibu tidak mendoakan orang tuanya, anak bapak ibu akan mendoakan bapak ibu. Kuncinya bapak ibu mendoakan orang tuanya, maka anak bapak akan mendoakan bapak ibunya. Itu sama dengan memberikan pintu rezeki datang mengalir kepada putra putri bapak ibu. Jangan pernah khawatir kepada putra bapak ibu yang bersekolah hafal Quran, khawatir hidupnya masa depannya, khawatir bagaimana bekerjanya, khawatir bagaimana usahanya, berapa gajinya. Jangan khawatir. Kenapa? Doa yang dia ungkapkan setiap hari, setiap saat untuk orang tuanya akan membuka keran rezeki yang tidak bisa dikapitalisasi, yang tidak bisa dihitung berapa rupiahnya. Maka beruntunglah bapak ibu yang menyekolahkan putra putrinya di Darul Fatah ini. Tepuk tangan buat Darul Fatah. Kenapa? Karena mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan umum, tetapi juga dijaga pendidikannya, dijaga hatinya, dijaga dirinya, dikawal tauhidnya. Karena sekolah itu bukan menjadikan anak pintar, Pak Bu. Bukan supaya dia dapat gaji gede di masa depannya, bukan. Tapi sekolah adalah menjaga dan mengawal fitrah anak kita. Apa fitrah anak kita? Tauhid. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Surah apa itu? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Surah apa itu? Nyebut kantong lagi nih. Karena saya memang khawatir Bapak Ibu, kalau saya keluar 1 lembar diganti 10 lembar. Kalau saya keluar 3 lembar dikali 30. Jadi saya siap-siap keluar banyak supaya dikalikannya banyak. Pendidikan dalam Islam bukan mengejar target harta dan gaji besar, bukan, tetapi mengawal fitrah keimanan, mengawal fitrah ketauhidan. Maka bersyukur Bapak Ibu anaknya sekolah Darul Fatah. Kenapa? Saya buka data lagi, saya ingin ulangi lagi. Karena tahun lalu beda dengan yang sekarang hadirnya. Kalau sudah sampaikan, kenapa? Pak, di negara kita ada hampir 60 juta masyarakat pelajar, 60 juta, 30% dari penduduk Indonesia. Berapa penduduk kita? 230 juta. Itu penduduk di BPS. Kalau penduduk di Oma Irama tidak pernah berubah. Berapa jumlahnya? 153 juta. Nah, itu tahun 70-an. Penduduk Indonesia, fans Oma semua ini. 60 juta. 48 jutanya sekolah di sekolah umum. 48 juta. Di TK, SD, SMP, SMA, SMK itu 48 juta. Di madrasah 12 juta. Madrasah pesantren 12 juta. Bayangkan, di SD, SMP
SMP, SMA, SMK, TK itu 48 juta orang di Indonesia. Yang belajar agamanya 1 minggu itu hanya 2 jam. Itu pun kalau guru agamanya masuk. Guru agama kan tokoh masyarakat. Ada yang meninggal paling duluan datang, ada yang menikah paling depan datang. Ini kayak Bilawi tadi, habis nikahin dulu. Bukan dia yang nikah, bukan, habis sambutan pernikahan. Udah dapat kayak 1 amplop di rumah. Ke sekolah nggak datang, kenapa? Di masyarakat sibuk. 2 jam. Di madrasah 13 jam Bapak Ibu. Tidak akhlak, Quran hadis, fikih, sejarah Islam, bahasa Arab. Di pesantren 24 jam agama diajarkan. Kiai yang menjadi role modelnya. Bayangkan dalam otak yang kita miliki, dalam bayangan yang kita miliki, kalau anak kita paham agama hanya 2 jam 1 minggu. Anak kita paham agama 2 jam 1 minggu. Bahaya. Apa bahayanya? Terbukti di Jawa Barat hari ini ada 129 aliran sesat menyesatkan di tengah masyarakat. Itu banyak pengikutnya. Di Kota Bogor, saya catat betul sebagai sekretaris MUI Kota Bogor, ada berapa? Ada 58. Nanti saya akan kupas kalau pengajian. Sekarang lagi sambutan. Di Bogor Kabupaten mungkin lebih banyak. Di sini kabupaten lebih hebat ternyata. Ada yang menjadi malaikat, ada yang menjadi pacarnya malaikat Jibril, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi rasul. Di Kabupaten Bogor, malaikat lagi bersembunyi di puncak, ditangkap sama polisi, di BAP 10 jam, haus minum. Masa ada malaikat kena sifat orang basyariah? Malaikat minum. Ada lagi bersembunyi di puncak, jadi pacarnya malaikat Jibril. Masa malaikat pacaran? Kalau malaikat punya nafsu sama perempuan, kita kan kebagian, Pak. Bening dikit, hantam sama malaikat. Licin dikit, diambil sama malaikat. Cantik dikit, dikawin sama malaikat. Habis kita kehabisan. Di Bogor. Maka bersyukurlah Bapak Ibu ketika putra putri bersekolah di Darul Fatah. Kenapa? Seketika SD selesai, ditambahkan dengan pelajaran madrasah diniyah takmiliyah. Komplementer. Di rumah mungkin tidak ngaji, di sini sudah tuntas. Agama diajarkan ditambahkan dari pelajaran formal. Di Kabupaten Bogor hanya ada 2 yang wajib. Ada 2, Darul Fatah dengan As-Salam Gunung Putri. As-Salam SD pagi doang. Siangnya sampai jam 3 itu diniyah. Bersyukur Pak, anak kita dikawal fitrahnya, dikawal tauhidnya. Tidak ada sekolah seperti Darul Fatah yang SD formal dia lakonin, diniyah juga diteruskan. Ini sekolah aneh, sekolah jarang. Maka adik-adik bersyukur bersekolah di Darul Fatah. Bersyukur ayah bundanya sadar dengan potensi tauhid yang adik-adik, yang anak-anak miliki. Kenapa? Ketika tauhidnya sudah hancur lebur, tidak siapapun yang bisa memberikan pertolongan kepada putri dan putranya. Putra putrinya juga sama, tidak akan memberikan pertolongan kepada ayah bunda. Maka Bapak Ibu, ayah bunda, bersyukurlah ketika putra putrinya masuk di sini, dikawal tauhidnya, dikawal akidahnya, diluruskan akhlaknya. Yang terakhir, ingin kembali kepada cerita, ingin kembali kepada kisah di kitab Usfur. Ya, dikit lagi, lagi zuhur. Ada 2 orang tua Bapak Ibu yang dia tidak punya kebaikan sama sekali. Kerjaannya tukang rampok, tukang nyolong, tukang copet, nggak ada baiknya. Itu suami istri meninggal dalam waktu yang berbarengan, mati. Di alam kuburnya datang malaikat munkar nakir bertanya,
tidak bisa memberikan jawaban, disiksa di alam kuburnya. Itu orang tua yang meninggal berbarengan itu punya anak kecil, umurnya sekitar 2-3 tahun. Dibawalah oleh pamannya ke tempat pengajian, ke majelis taklim, dibawa. Diajarkanlah Al-Quran. Kata ustaznya, Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata anaknya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Kata Allah, wahai malaikat, turun ke kubur itu. Aku ridho kepada orang yang sedang disiksa itu. Aku berikan ridhonya, aku berikan rahman rahimku. Kenapa? Kata malaikat, kenapa? Bukan Allah tahu apa perbuatan mereka. Oh tidak, dia punya anak umur 2 tahun. Oleh pamannya dibawa ke majelis ilmu. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Belum betul menyebut namaku, belum fasih menyebut asmaku. Aku ridho. Wahai malaikat, angkat siksanya, bebaskan dari siksa kuburnya. Kenapa? Karena aku ridho sama putranya yang menyebut namaku walaupun belum fasih. Boleh jadi Bapak Ibu, anak kita belum hafal, belum fasih baca Quran, tapi itulah yang menjadikan sebab Allah berikan rahman rahim buat Bapak dan Ibu. Allah berikan kebaikan buat Bapak Ibu. Belum fasih bacanya, tapi kebaikannya sudah didapat oleh Bapak Ibu. Maka bersyukur dan beruntunglah Bapak Ibu, putra putrinya bersekolah di Darul Fatah. Demikian atas nama kedinasan, terima kasih Bu Hajah sebagai kepala Darul Fatah yang terus menggelorakan kebaikan di tengah masyarakat Bojonegoro ini, dan mudah-mudahan ini tempat menjadi syahadah, menjadi saksi kepada kita bahwa kita terus menggelorakan kebaikan, kita terus menjadikan sungai kebaikan di tengah masyarakat hari ini. Selamat anak-anakku yang hari ini selesai melaksanakan jenjang dasar. Besok tantangannya lebih hebat dan lebih berat lagi. Kuat, dan semoga Allah berikan curahkan rahman rahimnya buat anak-anak sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Ade Sarmili MSI atas sambutannya. Acara selanjutnya Ikrar Santri Lulusan yang akan dipimpin oleh Ananda